Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana ala ta'atih wa arsyadana ila sabili rusydi. Segala puji hanya pantas, tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena sampai saat ini, sampai malam hari ini, Allah masih memberikan kita taufik sehingga kita dimudahkan dalam rangka untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Dan Allah masih memberikan kita hidayah, yang dengan hidayah itu kita masih bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya mengenal sunnah, yang itu semua merupakan nikmat terbesar yang bisa dimiliki dan dirasakan oleh seorang hamba yang beriman, yang dengannya, dengan iman, dengan Islam, seburuk apapun manusia punya kesempatan untuk masuk surga Allah. Dan tanpanya, tanpa iman, tanpa Islam dalam dada seorang manusia, sebaik apapun dia, walaupun 1 juta manusia memujinya, menyanjungnya, dia tidak akan bisa memiliki kesempatan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita senantiasa bersyukur dan memuji atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kita, yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak lupa kita bersolawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibil mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Thayyib. Insyaallah tema kajian kita pada malam hari ini cukup aplikatif. Kenapa aplikatif? Karena mungkin ini bersinggungan ya secara langsung dengan aktivitas kita sehari-hari dalam mencari nafkah. Ya, khususnya yang laki-laki. Apalagi sekarang ini yang mencari nafkah itu laki-laki dan perempuan gitu. Ya, sudah terbuka lebar ya jalan untuk mencari nafkah bagi seorang perempuan tanpa keluar dari rumah gitu. Ya. Maka penting untuk belajar terkait muamalah. Karena sebagaimana kita ketahui ya, dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengusir orang-orang yang berjualan di pasar tapi tidak paham permasalahan terkait muamalah. Diusir. Kenapa? Karena kalau tidak belajar dia akan jatuh ke dalam kemaksiatan, bukan karena sengaja, tapi karena kejahilannya. Ya, apalagi ya kita ini kalau mencari nafkah ini berkaitan dengan ya keberkahan rumah tangga, berkaitan dengan ya nanti berpengaruh terhadap berbaktinya anak kepada orang tua, ya, dan lain sebagainya. Bahkan jika kita mau kaji lebih detail lagi, mengkonsumsi harta yang haram itu membuat seorang hamba malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi itu nanti atau bahkan sudah pernah kita bahas di sini ya, dampak harta haram bagi kehidupan. Salah satu di antaranya adalah membuat seseorang itu malas dalam beribadah. Ya. Jadi kalau kita ini malas beribadah, coba kita introspeksi. Jangan-jangan selama ini kita mengkonsumsi harta yang haram. Bukan dengan sengaja. Mungkin mengkonsumsinya dengan tidak sengaja karena kejahilan kita. Maka penting kita belajar, khususnya tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, yakni adalah apa? Hukum apa temanya? Hukum menjual barang yang belum dimiliki. Ya. Menjual barang yang belum dimiliki. Ternyata ya saudara-saudariku semua, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, dalam perihal muamalah khususnya jual beli itu ternyata ada aturan mainnya. Ternyata syariat itu mengatur ya, terkait hal tersebut. Tidak secara detail
detail memang, hanya pada poin-poin tertentu saja. Maka hendaknya kita ini perhatikan poin-poin itu dan tidak jatuh pada larangan-larangannya. Karena kaidah dalam muamalah itu adalah al-aslu fil asya'i al-ibahah, kaidahnya. Atau al-aslu fil muamalah al-ibahah. Maknanya hampir sama, artinya apa? Hukum asal daripada muamalah itu adalah ibahah. Artinya apa? Boleh, mubah. Kecuali ada dalil yang menjelaskan keharamannya. Jadi kita transaksi jual beli ini hukum asalnya mubah kok. Tapi ada beberapa poin yang diharamkan. Maka pastikan ketika kita bertransaksi jual beli tidak ada poin-poin itu di dalamnya. Poin-poin pengharaman itu di dalamnya. Dan ternyata Bapak Ibu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala, salah satu larangan dari jual beli adalah menjual atau menjual barang yang belum dimiliki. Jadi menjual barang yang belum dimiliki itu hukum asalnya, saya ulang sekali lagi hukum asalnya diharamkan. Hukum asalnya menjual barang yang kita tidak memilikinya itu diharamkan. Nah, perlu dipahami Bapak Ibu, ini penting untuk dipahami. Menjual barang yang belum dimiliki itu ada dua penafsiran. Saya ulang sekali lagi, menjual barang yang belum dimiliki ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, barangnya belum dibeli dan barangnya belum dikuasai. Itu penafsiran yang pertama. Menjual barang yang belum dimiliki ini, penafsiran yang pertama adalah barangnya memang belum kita beli dan barangnya belum kita kuasai. Maka barang ini disebut barang yang belum kita miliki, nggak boleh dijual, tidak boleh gitu ya. Nah, tanahnya orang kita tiba-tiba kita tawarkan aja ke orang lain gitu ya. Mobilnya orang tiba-tiba kita foto dijual aja, nggak boleh gitu ya. Hukum asalnya. Penafsiran yang kedua, tolong dibedakan yang pertama dan yang kedua. Penafsiran yang kedua adalah menjual barang yang belum dimiliki, ini artinya menjual barang yang sudah dibeli tapi belum dikuasai. Ini juga artinya menjual barang yang belum dimiliki seutuhnya. Dibeli sudah tapi belum dikuasai. Nah, dalil yang pertama hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, la tabi ma laisa indak. Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki. Dalam artian apa? Belum engkau beli dan belum engkau kuasai. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadisnya riwayat Nasa'i. Dalam hadis riwayat Nasa'i Rasulullah bersabda, la tabi'hu hatta takbidohu. Jangan engkau menjualnya sampai engkau benar-benar menguasainya. Maksudnya apa? Kita ini sudah beli barang, tapi belum kita kuasai. Belum sampai di rumah kita, belum dalam penguasaan kita. Ini tidak boleh dijual. Nanti saya jelaskan pelan-pelan. Ini hanya garis besar ya. Nanti kita jelaskan secara perlahan. Nggak boleh. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan, mani beta'a to'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu. Siapa yang membeli makanan, siapa yang membeli makanan, janganlah ia jual kembali makanan itu sampai ia benar-benar menerimanya. Paham ya? Jadi
misal saya berikan permisalan. Jenengan beli apa ya? Contohnya ya, gorengan misal, ya enggak? Ya, jenengan beli gorengan satu harganya 1.000. Ini misal. Kemudian jenengan beli gorengan itu tinggal 20 biji. Berarti jenengan keluar uang berapa? 20.000. Nah, gorengannya itu loh masih di tempatnya penjual gorengan. Di mejanya penjual gorengan. Ada orang datang. Aku beli gorengan. Nah, otomatis penjual gorengan bisa menjual gorengan ini tadi apa tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena sudah dijual ke orang tersebut, ke antum tadi. Nah, kemudian antum kalau mau beli gorenganku, tapi satunya 2.000. Kemudian dia bilang, oke, aku butuh gorengan. Akhirnya dibeli dia 40.000. Karena satu bijinya berapa? 2.000 rupiah. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena kita belum menguasainya. Ini terjadi di zaman sahabat. Seorang ya kita bilang seorang laki-laki ya membeli barang di penjual, barangnya masih di tempat penjual. Kemudian ada orang pembeli baru butuh barang itu. Kemudian sama dia dijual dengan harga yang lebih mahal. Datanglah seorang sahabat, diteplek tangannya, dipukul, ceplek. Kalau kamu mau menjualnya, ambil dulu barang ini, taruh di tempat bahasa kita ini bukan lapak, dia punya kayak kita punya VR itu apa bahasanya ya? Ya gerobak, nah benar, Masya Allah, jazakallah khairan. Taruh dulu di gerobakmu, baru kamu jual. Nah, jadi kalau masih di lapaknya pedagang tidak boleh dijual. Itu makna daripada menjual barang yang sudah dibeli tapi belum dikuasai. Nah, dan dua-duanya, saya ulang sekali lagi, hukum asalnya diharamkan. Nah, hati-hati jenengan ya selama ini ya, kalau berada di posisi yang seperti itu, menjual barang yang belum dibeli, belum dikuasai, hukumnya haram. Menjual barang yang sudah dibeli, belum dikuasai, hukumnya juga haram. Dalil yang pertama tadi riwayat Ahmad, dalil penafsiran yang kedua riwayat Nasai, juga Bukhari dan Muslim. Nah, thayyib. Nah, sekarang ya, ada pertanyaan. Apakah ada pengecualiannya, Ustaz? Kan kita ini suka pengecualian. Ya. Apalagi terkait muamalah itu. Karena kalau dikit-dikit haram, nyambut gawe angel, Ustaz. Nah, iya kan, nggak bisa dipungkiri nih ya, mencari nafkah susah ya. Dikit-dikit haram. Nanti keluar omongannya orang sebelah ya. Sing haram ae angel, apa meneh sing halal. Repot ini ketemu wong sebelah gitu ya. Dia aja dikasih tahu ini nanti bilang, sing golek sing haram kulo angel. Apa meneh golek sing halal. Ini repot ya. Kalau orang tidak beriman kepada Allah ya, imannya bermasalah ya seperti itu. Padahal dengan keimanan justru yang di luar logika kita itu bisa terwujud. Ya. Tanpa keimanan sangat-sangat mustahil. Taib, kembali lagi. Ini penafsiran yang pertama dulu ya. Kan tadi ada 2 penafsiran ya. Kita bahas penafsiran yang pertama dulu. Larangan menjual barang yang belum dibeli, juga belum dikuasai. Hukum asalnya haram. La tabi' ma laisa indak. Jangan engkau jual barang yang belum kau miliki. Tapi ya alhamdulillahnya ya ada pengecualian. Ya, kan dalam Islam ini sering ada pengecualian. Ya. Bangkai itu haram dikonsumsi kecuali bangkai apa? Ikan dan
Nah, kalau menurut madhab jumhur atau mayoritas ulama, yang dibolehkan itu adalah ikan dan serangga. Ini mayoritas ulama. Tapi dalam madhab Syafi'i, ikan dan serangga. Jadi selain serangga, ikan dan belalang. Jadi selain belalang, dalam madhab Syafi'i, walaupun dia itu serangga, walaupun dia itu tidak ada darahnya, haram dikonsumsi menurut madhab Syafi'i. Tapi menurut mayoritas ulama boleh. Boleh. Jadi sampean konsumsi undur-undur. Obat apa undur-undur itu? Ada kok, saya ingat ya. Saya lupa itu ya. Undur-undur apa tuh? Darah tinggi. Oh, kecoa, beda lagi. Ada obat itu dari undur-undur. Saya nggak tahu bahasanya undur-undur itu apa. Ya, jadi ya ada obat dari situ. Ya, nah itu kalau menurut madhab Syafi'i haram, nggak boleh. Tapi menurut mayoritas ulama boleh. Makanya menurut madhab Syafi'i jenengan tidak boleh konsumsi minuman stroberi. Nggak boleh jenengan. Susu stroberi, yogurt stroberi itu nggak boleh. Menurut madhab Syafi'i. Loh, kenapa Ustadz? Nah, kalau jenengan kepo, apa kepo itu? Penasaran ya. Jenengan nanti beli susu stroberi, jenengan baca di komposisi. Nanti komposisi itu ada penjelasan pewarna makanan alami. Tulisannya karmin. Ya, pewarna makanan alami karmin. Karmin itu pewarna yang buat makanan atau minuman berubah menjadi merah. Jadi kebanyakan makanan atau minuman rasa stroberi itu pewarna alaminya apa? Karmin. Jenengan tahu karmin apa? Karmin itu serangga, kutu. Dan adanya di Eropa. Jadi kutu di Australia atau di Eropa gitu, kalau dipites warnanya merah. Jadi ini menurut madhab mayoritas boleh. Jadi saya boleh minum susu stroberi. Wong aku ikut pendapatnya mayoritas. Ya, yogurt stroberi kesukaan saya, kesukaan anak saya itu. Nah jenengan kalau ngikut madhab Syafi'i nggak boleh. Karena haram. Bahkan kalau nggak salah Bahsul Masail NU Jawa Timur juga mengharamkan. Jadi NU Jawa Timur Bahsul Masailnya susu stroberi, yogurt stroberi, apapun minuman stroberi itu kebanyakan diharamkan. Karena mengandung pewarna makanan apa? Karmin menurut madhab Syafi'i. Taib. Ya, contoh berbohong itu dosa apa tidak? Haram apa tidak? Haram. Tapi ada pengecualian. Berbohong kepada istri untuk menjaga keharmonisan rumah tangga boleh? Boleh. Istriku, engkau adalah wanita tercantik di muka bumi ini. Ya bohong, pasti bohong, nggak mungkin. Pasti ada yang lebih cantik daripada istri antum, sudah pasti bohong itu ya. Jadi ibu-ibu kalau dibilang gitu sama suaminya pasti bohong. Boleh apa tidak? Ya boleh. Kenapa? Karena ada pengecualian. Begitu pula dalam syariat Islam yang lainnya, hukum menjual barang yang belum dibeli, barang yang belum dimiliki, hukum asalnya haram tapi ada pengecualian. Nah, pengecualian yang pertama, solusi supaya kita ini bisa menjual barang yang belum dimiliki. Solusi yang pertama apa? Solusi yang pertama adalah menggunakan akad baik salam atau jual beli pesanan dalam kurung. Ya, jadi kalau kita ingin menjual barang yang tidak kita miliki, tidak kita kuasai, solusi yang pertama adalah menggunakan akad baik salam. Apa baik salam itu? Jual beli pesanan. Dalilnya mana? Dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 282. Ya. Jadi
Ceritanya gini nih, sebelum saya bacakan dalilnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini siapa? Siapa? Pamannya Nabi. Ibnu Abbas ini siapa? Sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abbas yang pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ibnu Abbas mengatakan dalam hadis riwayat Baihaqi disahihkan oleh Al-Albani rahimahumullahu taala, asyhadu anna salaf al-madmun ila ajali musamma qad ahallallahu fil kitabi wa udina fihi. Aku bersaksi, ya, kata Ibnu Abbas, bahwa jual beli salaf atau jual beli salam itu telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak zaman Rasulullah, boleh gitu ya. Dan itu ada di dalam Al-Qur'an, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan diizinkan. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membaca surat Al-Baqarah ayat 282, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayangtum bidainin ila ajali musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian itu bermuamalah dengan cara tunai untuk waktu yang ditentukan. Saya ulang sekali lagi ya. Jika kalian itu bermuamalah dengan cara yang tunai itu maksudnya apa? Uangnya duluan. Dalam waktu yang belum ditentukan, faktubuh, maka hendaknya kalian menulis. Dan akad ini adalah jual beli salam yang dimaksud oleh Allah versi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi gini, Bapak Ibu, di situ dikatakan jual beli tunai dalam waktu yang ditentukan, penyerahan barangnya maksudnya. Ya, jadi jual beli salam itu ya duitnya harus tunai di awal, barangnya belakangan. Ini jual beli salam. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui sebenarnya gini loh ya. Kita belajar muamalah, comot-comot itu sebenarnya kurang enak. Paham maksudnya ya? Jadi kalau kita belajar muamalah, enaknya itu dari dasar. Apa makna jual beli, apa hukum jual beli, apa jenis-jenis jual beli, itu enak gitu. Jadi runtut baru bahas masalah gini. Nah, ini kan maksudnya kan comot-comot gitu ya. Kenapa? Kalau dari awal sampai akhir gak kuat sampai khawatir saya. Ya, karena terlalu detail, terlalu menghabiskan banyak waktu gitu ya. Jadi yang penting kita ambil, tapi ya paling tidak harus ada sedikit wawasan ya tentang dasar-dasar jual beli. Perlu diketahui jual beli itu ada 4 macam jenis. Ya, jenis jual beli itu ada 4 macam. Yang pertama, uangnya ada, barangnya ada. Ini boleh ini. Ya. Jadi tukar menukar barang kedua-duanya secara tunai. Uangnya ada, barangnya ada, boleh, halal. Yang kedua, ya kan? Barangnya ada, uangnya tidak ada. Ini namanya jual beli taksid atau kredit. Boleh enggak? Boleh dengan syarat. Jadi boleh uangnya belakangan, ya, barangnya diberikan secara tunai, jual beli kredit, boleh dengan syarat. Yang ketiga, uangnya duluan, barangnya belakangan. Ini maksudnya jual beli salam. Jadi uangnya itu tunai di depan, barangnya belakangan. Misal ada teman kita umroh, kita pesen sajadah raudhah. Sajadah raudhah itu kan mahal ya. Yang tebel itu 200 real. Pinten 200 real itu? 800 ribu ya. 100 real apa 200 real, kok lali aku ya. Nah nanti ya. Tapi macam-macam lah. Anggap saja 100 real ya. 100 real misalnya sajadah raudhah, ada yang tebel ada yang tipis lah. 100 real.
Kan 200.000 rupiah. Jual beli salam tuh gini ceritanya. Jenengan kasih uangnya ke dia duluan. Mungkin dia jualan. Misal, aku mau umroh nih. Siapa yang mau beli sajadah raudhah? Ya, harga di sono kan 200.000 kan. Jenengan tahu harganya 200.000. Jenengan jualan ke orang-orang 250.000 atau 300.000 lah, untungnya cerodo akeh gitu ya. 300.000. Boleh nggak ini? Boleh dengan menggunakan akad salam adalah uangnya tunai di depan. Jadi dia ngasih uang 300.000 ke jenengan tunai, jenengan baru umroh. Ini namanya jual beli salam. Ya, itu namanya jual beli salam. Uangnya harus tunai di depan, barangnya belakangan. Nah, ini pengecualian dari keharaman menjual barang yang belum dimiliki. Pertanyaannya, orang yang mau umroh tadi, dia punya sajadah raudhah apa tidak? Punya apa tidak? Hukum asalnya boleh enggak dia menjual barang sajadah raudhah ini? Enggak boleh. Tapi menjadi boleh dengan akad salam. Duitnya harus di awal tunai. Tidak boleh DP, enggak boleh. Kurang 100.000 enggak boleh. Harus tunai di depan. Kenapa? Karena jika tidak tunai di depan, kita masuk jual beli yang nomor 4. Jual beli barangnya terhutang, uangnya terhutang. Tadi yang pertama kan uangnya ada, barangnya ada. Yang kedua barangnya ada, uangnya enggak ada. Yang ketiga uangnya ada, barangnya enggak ada. Yang keempat uangnya enggak ada. Barangnya juga enggak ada. Nah, ini namanya jual beli kali bil kali. Bukan kali berantas. Ya, bukan kali sadar. Kali itu artinya utang. Ya, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu melarang jual beli kali bil kali. Kali bil kali itu apa? Hutang dengan hutang. Duitnya terhutang, barangnya terhutang, nggak boleh. Maka daripada itu solusinya jual beli salam, uangnya tunai di depan, barangnya belakangan, gitu ya. Jadi boleh nggak jenengan jualan katalog? Boleh nggak jenengan jualan katalog? Ya, menurut sebagian ulama jual beli salam itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan tanpa ada waktu tertentu dan itu pendapat yang paling kuat. Ya, walaupun kalau kita ikut rujukan Ustadz Erwandi Tirmidzi, ya jual beli salam itu syaratnya berat. Paling tidak harus berjalan 1 bulan berikutnya, 2 bulan berikutnya, baru barangnya datang. Kenapa? Karena jual beli salam di zaman Rasulullah itu terjadi adalah ketika gini, orang Mekah itu kalau jualan kadang ke Syam, ya, ke tempat yang lain. Sekali berangkat bisa 4 bulan, baru pulang. Jadi orang Mekah itu sogehnya mereka itu sebabnya apa? Mereka mengambil barang dari Mekah, dijual ke negara lain. Paham? Sampai sana laku, mereka ngambil barang di negara itu, dijual ke Mekah. Jadi sekali jalan untungnya 2 kali. Nah, yang terjadi jual beli salam pada waktu itu adalah orang Mekah sudah tahu di Syam itu ada barang ini speknya seperti ini, harganya seperti ini. Mereka jualan, padahal tidak punya barangnya. Boleh enggak? Boleh, tapi harus uangnya tunai di depan. Jadi mereka itu bawa uang. Dari awal sudah bawa uangnya orang-orang Mekah. Pinter enggak? Pinter. Jadi mereka enggak punya duit. Bisa jenengan tiru. Penganggu, misalnya jenengan miskin, ya mohon maaf ya, nggak punya duit sama sekali. Nah, jenengan kong kali kong sama Pak Yoyo, misal, ya, saya mau keluar kota ke Jakarta Pak Yoyo. Jenengan mau nggak beli barang ini nggak di Jakarta, misal. Pak Yoyo bilang, mau, ayo kita pakai akad jual beli salam ya.
Iya gitu. Pak Yoyo titip ke saya uang 5 juta. Pakai akad jual beli salam dengan tujuan nanti saya belikan barang di Jakarta. Nah, tapi uang ini sudah boleh kita pergunakan. Nah, sama orang Mekah, duit ini tak buat kulakan barang nang Mojokerto. Sama orang-orang di Jakarta saya telepon, antum mau barang di Mojokerto enggak? Nah, cerdas enggak dia? Cerdas. Jadi untuk bisnis itu enggak harus punya modal. Yang saya bahas di sini itu sebenarnya adalah modul seminar saya di Mojokerto. Ya, seminar pengusaha muslim, solusi syar'i membuka bisnis tanpa modal. Bayar biyen Pak iki Pak. Nang kene gratis sampai alhamdulillah ya. Ya, ini dulu bayar ini. Ya, nang kene jenengan gratis ya. Jadi cara gratis tuh kayak gitu. Ya, sampean isok sogih kayak gitu. Jadi janjian sama orang Mojokerto jualan barang yang ada di Jakarta. Duitnya dibuat kulakan. Kulakan barang di Mojokerto yang enggak ada di Jakarta, yang orang Jakarta butuh barang itu. Nah, uang 5 juta ini tadi kita kulakin, kita jual di Jakarta, sudah jelas pembelinya kan? Nah kan? Setelah itu hasilnya kan sudah jadi 10 juta. Ya kan? Hasilnya sudah jadi 10 juta, kita belikan barang. Untungnya double. Cerdas itu namanya. Ya, jadi ya bisnis tanpa modal gitu ya. Ya. Cuma aku ini sibuk belajar kitab Pak gitu. Kalau nggak sibuk belajar kitab, bisnis aku ini. Ya, jadi ya resikonya Ustadz itu adalah menghabiskan waktunya untuk belajar gitu ya. Jadi ternyata ada cara-cara yang seperti itu yang bisa kita tiru ya di dalam sejarah itu. Nah, itu jual beli salam. Ya, jadi uangnya harus di depan. Jadi boleh kita jual beli katalog itu boleh. Syaratnya apa? Yang penting spesifikasi barangnya sudah jelas. Ya, kemudian ini saya sebutkan ya, 4 syarat salam secara cepat saya sebutkan ya. Ya, dalilnya nanti bisa dibaca di beberapa artikel, tapi saya karena ini terbatasnya waktu ya, saya sampaikan 4 syarat jual beli salam yang dibolehkan. Yang pertama, spesifikasi barang harus jelas. Ya, spesifikasi barang itu namanya musallam fihi. Ya, harus jelas barangnya apa, ya kan? Sifatnya seperti apa, modelnya seperti apa, harganya seperti apa, harus jelas. Nomor 2, disebutkan tempo batas akhir penyerahan. Jadi harus jelas, nanti barangnya akan aku serahkan ke kamu minggu depan. Barangnya akan aku serahkan ke kamu bulan depan, harus jelas. Kemudian yang nomor 3, musallam fihi, barangnya tadi memungkinkan untuk didapatkan. Paham? Memungkinkan untuk didapatkan, bukan berarti jenengan langsung foto rumahnya artis, jret, kemudian jenengan jual, yang bisa enggak? Ya enggak memungkinkan untuk mendapatkan barang itu. Ya, mobilnya Mas Aldi sampean foto, cepret, dijual. Ya, walaupun ini belum jenengan miliki, tapi memungkinkan enggak untuk dijual? Kan susah. Ya. Makanya barang yang memungkinkan dijual itu yang banyak beredar di masyarakat. Paham ya? Yang umum lah, barang-barang umum, bukan barang milik pribadi gitu ya. Ya. Jadi barang yang umum, barang yang milik pribadi jumlahnya stoknya lumayan banyak. Nah, itu bisa digunakan menggunakan akad jual beli salam. Kemudian yang keempat, yang paling penting syarat jual beli salam adalah penyerahan uang dilakukan secara tunai di depan. Tunai itu maksudnya tidak terhutang, tidak DP. Itu maksudnya tunai. Nah, thayyib. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, man aslafa fi syai'in, siapa yang memesan sesuatu, yakni jual beli salam itu, fa fi kailin maklumin, maka hendaknya dia memesan dengan jumlah takaran yang disepakati oleh kedua belah pihak jelas. Ya, jadi tadi spesifikasinya jelas. Wa waznin maklumin, timbangannya juga jelas. Ila ajalin maklumin, yakni pada batas tempo penyerahan yang jelas. Ya, karena Rasulullah bersabda wa qad naha an bai' al kali bil kali. Rasulullah melarang jual beli hutang dengan hutang, hadis
yang ada di kitab Al-Muwatta Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi nggak boleh ya jenengan nggak punya barangnya, kemudian jenengan jual, padahal orang tidak bayar secara cash tunai. Paham maksudnya? Nggak boleh gitu ya. Ya, jadi kalau tadi misal ya saya mau umroh jualan sajadah raudhah yang harganya 200.000 saya jual 300.000, syaratnya uangnya harus tunai 300.000, nggak boleh 50.000 dulu, atau nanti kalau sudah sampai barangnya saya bayar, nggak boleh. Itu namanya bukan jual beli salam. Ya, maksudnya bukan dikategorikan jual beli salam. Taib. Itu pengecualian yang pertama daripada larangan menjual barang yang belum dimiliki. Kemudian pengecualian yang kedua, kapan kita boleh menjual barang yang belum kita miliki? Pengecualian yang kedua adalah menggunakan akad wakalah bil ujroh. Ya, menggunakan akad apa? Wakalah bil ujroh. Apa Ustadz wakalah bil ujroh itu? Wakalah itu artinya perwakilan. Bil ujroh itu artinya dengan uang jasa. Ya. Jadi gini maksudnya. Karena kita ini modalnya cupet, ya kan? Kulak barang tidak memungkinkan. Terus bagaimana kita mau berbisnis? Caranya menggunakan akad wakalah bil ujroh. Ya, menjadi wakil dengan imbalan jasa. Wakil itu memiliki dua kemungkinan. Wakil yang pertama adalah wakil penjual. Wakil yang kedua adalah wakil pembeli. Dan tidak boleh merangkap menjadi wakil penjual dan pembeli. Dan ini banyak yang terjadi di masyarakat. Makelar dapat uang dari penjual, dapat uang dari pembeli. Nggak boleh ini. Itu namanya khianat. Haram itu jenengan. Jadi jenengan kalau dulu pernah menjadi makelar mobil, dari penjual dapat, dari pembeli dapat, maka salah satunya haram. Itu jenengan istrinya itu dikasih uang haram, anaknya dikasih makan uang haram. Ya, makanya jenengan mungkin ibadah susah, males ya, bisa jadi itu. Karena jadi makelar dapat untung dari kedua belah pihak, nggak boleh, itu khianat. Ya, jadi kalau kita menjadi makelar dari penjual, apapun bentuk keuntungan dari pembeli harus kembali ke penjual. Kalau kita jadi makelar pembeli, wakilnya pembeli, apapun bentuk keuntungan dari penjual adalah milik pembeli. Kalau dikasihkan ke kita, alhamdulillah. Tidak dikasihkan, bukan hak kita. Paham? Jadi kalau jenengan menjadi wakil kedua belah pihak, pasti itu adalah khianat. Namanya kita menjadi wakil pembeli, harus berusaha membeli barang yang paling murah. Menjadi wakil penjual, harus menjual barang yang paling mahal. Jadi nggak mungkin jenengan dalam satu keadaan menjual barang bisa menjadi paling murah, bisa menjadi paling mahal. Nggak mungkin, pasti khianat. Pasti khianat. Kalau jenengan menjadi wakil pembeli, pasti harus mendapatkan mobil ini dengan harga paling rendah. Kalau jenengan menjadi wakil penjual, harus menjual mobil ini dengan harga paling mahal. Kalau jenengan mendapat uang dari kedua belah pihak, berarti jenengan kong kali kong dan khianat gitu. Sing penting payu, aku oleh persenan dari duanya, khianat ini namanya. Dan itu sering terjadi. Jenengan mboten? Nggih. Wong aku ustadz ditawani ngono kok. Wong kita jadi ustadz ditawani gitu. Ustadz, padahal ini saya ini jadi wakilnya pembeli saya ini. Saya ini jadi wakilnya pembeli. Terus tiba-tiba penjual bilang gini, Ustadz,
nanti kalau antum bantu menjual ini dengan harga sekian, nanti aku kasih fee sekian Ustaz. Puluhan juta Pak. Ya, ini iman yang berbicara ya. Iman yang berbicara ya. Kadang wis ngaji nek ono duit puluhan juta ya rodok keder kadang-kadang ya. Ya, rodok keder gitu ya. Ya, thayyib ala kulli hal. Nah, itu wakalah bil ujroh, dan itu terjadi Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan yushtarat fi audinil al-ijarah kaunuhu ma'luman la na'lam fi dzalika khilafan. Ya, jadi akad jual beli dengan wakalah bil ujroh itu semua ulama sepakat kehalalannya. Sepakat kebolehannya dengan syarat apa? Makluman, harus jelas. Jelas apa? Jelas harga barangnya. Jelas apa? Jelas harga upahnya. Paham maksudnya? Nah, jadi kayak gini misalnya. Kesepakatannya itu harus jelas. Misal kita menjadi wakil pembeli, kesepakatan di awal harus jelas. Misal pembeli bilang gini, barang ini harganya 100 juta, tolong jualkan. Kalau laku maka kamu dapat 10 juta. Akadnya jelas, berarti tidak boleh kita naikkan harganya. Paham maksudnya? Karena pembeli sudah mematok harga 100 juta dengan keuntungan kita 10 juta ketika penjualan itu berhasil. Nah, ini jelas namanya. Atau kita gunakan kesepakatan yang lain. Aku terima jadi harganya 100 juta. Kamu up dengan harga berapapun terserah. Ini jelas. Boleh apa tidak? Boleh. Yang penting diketahui dan disepakati di awal akad. Itu namanya wakalah bil ujroh. Tapi menjadi wakil pembeli. Jadi kita harus kerjasama. Menjadi wakil penjual. Kita harus kerjasama dengan penjual dengan akad yang jelas. Apakah nanti laku kita dapat sekian persen, ataukah yang penting dia terima jadi harganya sekian, kita boleh meng-up dengan nilai sesuka kita. Yang penting harus jelas akadnya di depan. Tapi yang jadi masalah menurut beberapa ulama, ya, termasuk diantaranya Ustadz Erwandi Tirmidzi dan lain sebagainya, dalam risalah-risalah beliau, dalam kajian beliau adalah orang itu cuma ngaku-ngaku wakil, padahal dia bukan wakil. Namanya wakil itu berarti dipercayai penjual untuk menjualkan barangnya. Ada orang kerjasama dengan supplier, pemilik barang sebagai wakil, ya kan? Tapi faktanya dia boleh menjual barang tersebut dengan syarat dibayar terlebih dahulu. Nah, ini namanya bukan wakil. Paham maksudnya ya? Jadi jenengan punya stok sepatu 1000 biji. Dengan harga sepatu itu satunya 300.000. Saya boleh gak menjadi wakil antum? Boleh, silakan. Antum jadi wakil saya. Tapi ketika saya ngambil sepatu itu untuk saya jual ke customer, kan saya sudah punya katalognya tadi nih, ya kan? Kemudian saya jual ke customer, ya kan? Kemudian ketika saya ada pesanan dari customer, kan saya harusnya tidak memiliki barang ini kan? Ketika ada pesanan dari customer, ternyata ketika saya ngambil barang kenjenengan harus dengan bayar terlebih dahulu. Paham maksud saya di sini? Nah, ini namanya bukan wakalah bil ujroh. Ini masuk dalam kategori menjual barang yang belum dimiliki. Jadi ada orang beli, ya, baru kita beli dulu barangnya, baru kita jual. Itu namanya bukan wakil penjual. Kalau wakil penjual itu jenengan bebas ngambil barang. Paham maksudnya? Jenengan jual ke customer, laku duitnya disetor ke penjual. Nah, ini bedanya akad yang banyak
kesalahpahaman di masyarakat kita. Ngakunya pakai akad wakalah bil ujroh, tapi ketika ngambil barang harus bayar terlebih dahulu. Nah, ini bukan wakalah bil ujroh. Ya, jadi kalau benar-benar wakalah bil ujroh, kita ini ngambil barang nggak bayar nggak apa-apa, karena kita sudah menjadi wakilnya dia, dipercaya untuk menjualkan barangnya. Paham nggak sini? Ya, jadi kita datang ngambil barangnya, langsung kita jual, laku kita transfer. Ambil barangnya kita jual, laku kita transfer, seperti itu. Ya, itu namanya akad wakalah bil ujroh. Ya. Di sudut pandang apa? Penjual. Nanti ada wakalah bil ujroh dari sudut pandang pembeli. Memang ya, untuk permasalahan muamalah itu butuh konsentrasi yang cukup kuat ya. Apalagi tidak ada modulnya, ya, tidak ada kitab pegangannya, ya. Maka harus dibutuhkan konsentrasi yang kuat. Kemudian bisa ditambah dengan catatan. Ya, dan tolong dipahami dengan baik-baik, khawatirnya salah pemahaman, salah penafsiran nanti menyampaikan ke yang lain itu ya tidak sama dengan yang kami sampaikan. Nah, kita masuk pada pembahasan hukum asal jual beli barang yang belum dimiliki, belum dibeli dan dikuasai. Hukum asalnya haram, tapi bisa halal dengan akad tadi apa? Baik salam atau jual beli pesanan boleh dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan, uangnya tunai di depan dan sebagainya. Yang kedua, solusi yang lainnya adalah wakalah bil ujroh, menjadi wakil dengan ongkos upah jasa. Bisa bagaimana? Mendekat ke penjual kita. Mendekat ke penjual, akadnya diperjelas. Ya, barangnya harus kita tahu spesifikasinya dengan baik. Kita tahu barang yang akan kita jual karena kita wakil daripada penjual itu. Kemudian akadnya jelas. Dalam artian apa? Ini nanti untungnya seperti apa ini? Ya, apakah kita ini nanti menjual dengan keuntungan sekian persen daripada barang itu, atau kita jual dengan bisa memiliki hak meng-up harga sesuai yang kita inginkan? Harus jelas akadnya di awal. Ya, atau bahkan mungkin akadnya seperti ini. Yang penting kamu jual, nanti gajimu per bulan sekian juta. Ya boleh nggak itu? Ya boleh juga. Yang penting akadnya awal itu jelas. Jika tidak mampu mendekat ke penjual, maka kita mendekat ke pembeli. Menggunakan akad wakalah bil ujroh juga. Tapi mendekat ke pembeli. Contohnya bagaimana? Seperti jastip, jasa titip. Nah, ya, seperti jasa titip tadi. Ya, jadi ya kita ngomong kalau bedanya jastip yang wakalah bil ujroh ini dengan jual beli salam tadi. Jual beli salam tadi ya tidak perlu kita jelaskan harga pokok barang berapa, keuntungannya berapa, nggak perlu kita jelaskan. Paham maksudnya? Kalau jual beli salam yang penting aku jualan sajadah raudhah 300.000. Nggak perlu kita jelaskan kulaknya 200.000, nggak perlu. Paham? Yang penting uangnya tunai di depan. Tapi kalau yang wakalah bil ujroh mendekat ke pembeli harus jelas. Paham maksudnya? Jadi kita bilang, aku mau umroh. Antum titip sajadah raudhah apa tidak? Ya mau titip. Nah, sajadah raudhah itu harganya 200.000. 100 real yang agak tipis misal, ya kan? Kemudian 100 real, 50 real ya harusnya ya. Ya, 50 real gitu ya, yang agak tipis misal. Nah, kemudian saya minta imbalan jasa. Berapa? 50.000. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Ya, tapi uangnya di depan. Uangnya di depan. Nggak boleh uangnya belakangan. Nanti kalau uangnya belakangan, itu nanti ada larangan yang lainnya. Menggabungkan hutang dan jual
beli, itu juga larangan ya. Rasulullah melarang ya menggabungkan antara hutang dan jual beli, nggak boleh. Jadi kalau yang di sawah-sawah itu misal gini, ya kan? Aku ngutangi pupuk ke kamu, tapi nanti kamu harus jual hasil panennya ke aku. Nah itu nggak boleh. Menggabungkan akad hutang dengan jual beli sama kayak tadi ya. Aku nanti beli ke kamu, aku nanti bayar jasamu belikan sajadah, tapi utang ngono aku dhisik nang kono. Nah itu namanya menggabungkan antara hutang dan jual beli, itu nggak boleh. Pak maksudnya tadi ya, tadi kan dia bilang gini, iya aku nanti akan bayar jasamu 50.000, tapi utang ngono dhisik gawe duitmu. Ya nang kono pakai uang 200.000 buat beli sajadah, itu nggak boleh. Menggabungkan antara akad hutang dan jual beli. Nah itu solusi yang kedua, menggunakan akad wakalah bil ujroh. Bisa mendekat ke penjual, bisa mendekat ke pembeli. Dan penjual dan pembeli harus jelas mengetahui keuntungan kita. Akadnya harus jelas di awal. Paham maksudnya? Ya, jadi nggak boleh kita up seenak kita sendiri tanpa izin penjual, nggak boleh itu. Jadi kalau boleh kita up seenak kita, boleh nggak boleh izin penjual, karena kita tidak memiliki barang itu. Kalau penjual akadnya cuma sudah nggak boleh lebih dari 100.000, tolong nanti kamu untungnya 10.000 misal. Ya udah nggak boleh kita jual dari 100.000 ya, karena kita tidak memiliki barang tersebut. Nah itu solusi yang nomor 2. Solusi yang nomor 3 atau pengecualian yang nomor 3, kapan kita boleh menjual barang yang belum dimiliki, belum dibeli dan belum dikuasai adalah jual beli istisna atau produksi. Saya tanya jenengan, kalau jenengan punya konveksi jaket, ketika ada orang beli jaket ke jenengan, jenengan sudah punya jaketnya apa belum? Belum. Tapi sudah transaksi jual beli apa belum? Sudah. Bahkan sudah ada DP-nya. Jenengan mboten, kalau jenengan konveksi pakai DP apa tidak? Pakai. Jenengan bisnis catering. Orang datang, misal catering akikoh lah yang syar'i ya. Akikoh. Ya, jenengan punya catering akikoh, orang datang, pesen jenengan pakai DP apa tidak? DP. Pertanyaannya, jenengan sudah punya sate gulenya apa belum? Belum, wedhuse gurung disembelih sate gule ini barang. Ya. Nah, padahal hukum asal menjual barang yang belum dimiliki, belum dibeli dan dikuasai adalah haram. Tapi ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Jual beli istisna atau produksi. Jadi kalau itu adalah produksi, bukan bahan jadi, maka 4 madhab. Ahmad bin Hambal, Hambali, Imam Syafi'i ya dalam madhab Syafi'i, dan Maliki, Imam Malik dalam madhab Maliki mengatakan haram. Jadi yang membolehkan jual beli istisna itu cuma madhab Hanafi. Ya. Jadi cuma madhab Hanafi yang bolehkan jual beli istisna, menjual barang yang belum dimiliki. Ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus pakai madhab Hambali, dan memang itu yang paling kuat, itu yang paling kuat ya. Ya itu yang paling kuat, pendapat yang paling kuat adalah dalam madhab Hanafi, dan itu hampir semua ulama kontemporer, ulama saat ini ya ijma sukut atau ijma dengan diam ya, intinya mereka itu semua sepakat namanya jual beli istisna itu diperbolehkan. Jenengan beli nasi gorengnya sudah ada apa belum? Sudah ada apa belum? Belum. Nah, boleh nggak menjual barang yang belum dimiliki? Ya, ini kalau ngikut madhabnya Hambali, Syafi'i,
Maliki tidak boleh. Kecuali dalam 3 madhab ini, atau Syafi'i dan ulama Syafi'i dan Maliki. Syafi'i dan Maliki membolehkan dengan akad salam. Jadi duitnya harus tunai di depan. Jadi kalau jenengan jual beli istisna, barang produksi, itu yang dimaksud adalah barang produksi. Jenengan beli nasi goreng, duitnya harus di depan. Pak, beli nasi goreng berapa? 3. Berapaan nasi gorengnya, Pak? 12.000. Berarti 3 berapa? 36.000. Jenengan kalau ngikut madhab Syafi'i, ngikut madhab Maliki, uangnya harus dibayar di depan. Tunai, nggak boleh DP, nggak boleh, harus di depan. Nah, itu menggunakan akad salam, bukan akad istisna. Jadi kalau akad istisna, tadi kan kita jelaskan, jual beli hutang dengan hutang, boleh apa tidak? Tidak boleh. Rasulullah melarang jual beli kali dengan kali. Jenengan beli nasi goreng itu loh ya. Duitnya terhutang apa tidak? Terhutang. Nasi gorengnya terhutang apa tidak? Terhutang. Nah, ini tidak boleh. Tapi menurut madhab Hanafi boleh jika itu jual beli istisna atau produksi. Jadi kalau jenengan punya bisnis catering akikoh, itu kalau ikut madhab Syafi'i di DP nggak boleh, haram. Syaratnya harus apa? Bayar tunai di depan. Pertanyaannya, siapa yang mau bayar catering kita tunai di depan? Jarang, ya apa tidak? Iya. Jenengan bisnis konveksi, siapa yang mau bayar tunai konveksi di depan? Ya jarang. Nah, jadi kalau kita ngikut madhab Syafi'i, ikut madhab Hambali, ikut madhab Maliki, kebanyakan orang yang transaksi jual beli sekarang ini dihukumi dosa. Ya. Nah, ada kisah lucu ini. Ada kisah lucu. Kisahnya Ustadz Erwandi. Ya, bukan kisah saya, kisahnya Ustadz Erwandi Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Ada syekh, dia fanatik madhab Hambali. Ya, madhabnya apa? Hambali, fanatik. Nah, madhab Hambali sama dengan madhab Syafi'i, sama madhab Maliki sama. Jual beli istisna itu diharamkan. Dia habis ngisi kajian subuh ini, ya kan? Taklim, ngisi kajian subuh, ngomong istisna haram dan sebagainya, kan nggak boleh kan? Harus uangnya tunai di depan sebagainya. Nah, habis kajian dia beli roti. Padahal kita tahu sendiri roti Arab itu ya. Kan roti Arab itu kalau dimasak itu ya harus spontan, ya kan? Bukan yang langsung jadi, tidak ya, tapi dimasak dulu ya, model kayak kebab kita gitu kan. Nah, dimasak dulu baru dikasih. Nah, kemudian diguyu sampai muridnya. Syekh, barusan antum tadi bilang jual beli istisna itu haram, padahal antum sekarang ini melaksanakan jual beli istisna. Pesen doang, duitnya nggak ada. Ya. Nanti barangnya juga belum ada, baru dimasak. Nanti ada yang protes, Ustadz kan itu cuma pesen, ya kan? Kan kita belum jual beli. Bedanya jual beli dan pesen itu, tolong bedakan ya jual beli dan pesen. Jual beli itu kalau sudah terjadi mengikat, harus dibayar. Paham maksudnya ya? Pesen itu nggak mengikat, nggak dibayar nggak apa-apa. Jadi kalau dia bilang, aku lo pesen nasi goreng, dia bilang tidak beli nasi goreng, aku lo nggak jual beli sama nasi gorengnya, saya cuma pesen nasi goreng. Kira-kira kalau antum pesen nasi goreng 10 nggak antum bayar, ya. Kira-kira penjualnya itu bilang, oh nggak apa-apa, kan antum cuma pesen gitu. Ya. Kira-kira bilang gitu apa sampean disawat sotil? Bukan sotil, penggorengannya barang gitu ya. Bukannya sotil, penggorengannya disawat no sampean. Itu menunjukkan bahwa sudah terjadi jual beli, bukan pesen. Pahami baik-baik ya. Pesen itu dibatalkan boleh. Nah, kira-kira ketika antum beli nasi goreng, itu pesen atau beli? Ya belilah. Buktinya apa? Kalau antum batalkan, antum disawat sotil. Itu buktinya bahwa antum sedang melakukan transaksi jual beli.
Boleh enggak? Ya kalau dalam madhab Syafi'i enggak boleh. Dalam madhab Hambali enggak boleh. Dalam madhab Maliki enggak boleh. Yang boleh apa? Madhab Hanafi. Nah, dan itu yang dianut oleh mayoritas ulama zaman sekarang. Semuanya membolehkan. Yang berbeda pendapat itu ulama-ulama dulu. Tapi ulama sekarang membolehkan. Dalilnya mana? Karena kaidah al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal muamalah sesuatu itu adalah ibahah, boleh mubah. Hatta ya dulu dalil ala tahrim, kecuali ada dalil yang menjelaskan keharamannya. Selama nggak ada dalil yang menjelaskan keharamannya, maka hukum asal muamalah itu haram. Beda kebalikannya dengan ibadah. Al aslu fil ibadah at-tahrim, hukum asal ibadah itu diharamkan hatta ya dulu dalil ala tahlilihi, kecuali sampai datang dalil yang membenarkan atau menghalalkannya. Paham ya? Jadi ibadah dengan muamalah itu kaidahnya berbalikan. Nah, jadi jual beli istisna kesimpulannya boleh, dan itu kita sedang mengikut pendapat madhab Hanafi. Ya, nah, dan itulah yang terjadi di masyarakat. Ya, karena nggak mungkin kita melakukan akad nasi goreng 5, nggak mungkin itu pesen. Pasti jual beli. Buktinya apa? Karena kalau tidak jadi dibeli kita dimarahin, itu buktinya bahwa kita sedang melakukan ya transaksi jual beli. Thayyib. Itu 3 pengecualian dari jual beli barang yang belum dimiliki, maksudnya adalah belum dibeli dan belum dikuasai. Nah, penafsiran yang kedua, jual beli barang yang belum dimiliki adalah jual beli barang yang sudah dibeli tapi belum dikuasai. Itu juga haram. Dalilnya mana? Yang tadi kita sebutkan hadis riwayat Nasa'i, la tabi'hu hatta taqbidahu. Jangan engkau menjualnya sebelum engkau menguasainya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, mani bata'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu. Siapa yang menjual makanan, hendaknya dia siapa yang membeli makanan, hendaknya dia tidak menjualnya kembali sebelum dia benar-benar menerima atau memilikinya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, wa ahsibu kulla syai'in mislah, dan aku mengira semua barang itu hukumnya sama. Jadi saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dilarang menjual barang yang walaupun sudah kita beli tapi belum kita kuasai. Sering nggak kita ini nabung barang di supplier? Iya apa tidak? Untuk menghemat ongkos kirim. Iya apa tidak? Ya. Ada sebagian kita ini punya supplier. Kemudian dia nabung barang di supplier. Paham maksudnya? Suppliernya sepatu tuh. Ya, toko sepatu. Kita nabung 5 juta. Aku beli barang 5 juta tapi di tempatmu aja. Fungsinya apa? Kalau ada orang pesen, yang ngirim siapa? Suppliernya langsung. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena kita menjual barang yang belum kita kuasai. Itu nggak boleh. Harus dikuasai. Itulah yang membedakan antara bank dengan skema syariah dan dengan skema pura-pura syariah. Ya. Jadi bank, kalau jenengan minta bank untuk membelikan jenengan barang, boleh apa tidak? Boleh. Misal gini, bank siapa ini? Bank Thayyib atau bank siapa ini? Ya. Bang, saya butuh mobil. Mobilnya Expander 330 juta. Loh, Ustadz kok tahu harganya? Ya sudahlah, gak usah ditanya. Ya. Expander 330 juta. Tolong belikan saya, nanti aku beli ke kamu. Kan seringnya seperti itu kan? Ya, jadi bank ini adalah menggunakan sistem janji beli. Ya. Jadi murabahah
Bilwa'i bisiro ya. Alwa'i bisiro. Jadi kita ini janji beli dengan bank kita nanti bank kamu beli nanti aku janji akan membeli barangmu. Nah, bank yang syar'i skemanya adalah dia beli mobil itu cash 330 juta. Dia beli. Nah, untuk menghindari resiko, dia menggunakan akad khiyar. Paham maksudnya ya? Jadi ini pembeli, ya, ini pemilik mobil. Kita bank. Kan mobilnya 330 juta nih. Kita bilang ke bank. Ke penjual mobil tadi. Tak beli mobilmu 330 juta, tapi saya punya hak khiyar 2 minggu. Maksudnya apa? Kalau 2 minggu saya punya hak mengembalikan mobil ini dan kamu harus mengembalikan uang saya. Boleh gak seperti itu? Boleh. Itu namanya hak khiyar. Gak sido tuku dalam 2 minggu. Boleh apa enggak? Boleh. Ya, jadi itu namanya hak khiyar. Itu boleh. Jadi kalau kita jual beli sama orang itu boleh seperti itu. Aku beli barangmu tapi aku punya hak 2 minggu untuk menerima atau mengembalikan. Boleh enggak? Mau enggak? Mau, boleh, maka itu namanya khiyar. Khiyarnya 2 minggu. Nah, supaya menghindari rugi, banknya harus seperti itu. Dia datang ke dealer mobil, beli mobilnya cash 330 juta dengan hak khiyar berapa minggu? 2 minggu. Nah, kemudian dia bawa mobilnya itu, ya, ke lokasi, kemudian melakukan transaksi jual beli dengan customer. Mobilnya harus dibawa keluar dari dealer. Kemudian bank menjual dengan harga 500 juta kredit. Paham maksudnya? Ya, jadi dia beli cash 330 juta, diambil mobilnya, dijual 500 juta kredit. Boleh enggak? Boleh. Kalau pembelinya enggak jadi beli, ngeprank misal ya kan? Apa yang bisa dilakukan banknya? Dikembalikan mobilnya ke dealer, uang 330 jutanya kembali. Kenapa? Karena dia punya hak khiyar 2 minggu. Nah itu tak ajari jenengan, cara jual beli biar kita nggak rugi itu. Ya, jenengan punya modal, pengen jual beli kredit, gitu caranya. Nah, bank yang pura-pura syar'i, dia tidak mau ngambil resiko. Jadi dia itu beli mobilnya, tapi mobilnya masih di dealer. Dia telepon, hey dealer, tak transfer 330 juta. Nanti ada orang datang, tuh ngambil mobilnya atas nama ini, atas nama ini, atas nama ini. Nah, mobilnya masih di dealer, diambil sendiri sama orangnya. Ya, pembeli tadi. Kemudian pembeli itu melakukan akad dengan bank, dijual 500 juta kredit. Haram apa tidak? Haram. Karena apa? Bank menjual barang yang belum dikuasai. Nanti diputer-puter mana syariat sampai bank ini kadang-kadang. Nah, ini misalnya pembeli datang ya. Ya. Pengen beli mobil expander, ya kan? Harganya berapa tadi? 330 juta. Bank pengen jual expander kredit 500 juta. Dia pakai ide mengakalin syariat. Jadi bilang gini, wahai pembeli, wahai calon pembeli ya. Wahai calon pembeli, kamu aku angkat jadi wakilku. Nah, jadi dia jadi wakilnya bank. Ya. Kemudian jadi wakilnya bank dikasih duit 330 juta. Dia bawa duitnya sendiri ke dealernya. Dibayar sendiri sebagai wakil banknya. Kemudian dibawa mulai sendiri, akad sendiri sama bank. Ini nggak boleh. Kenapa? Ya banyak. Karena pertama mobilnya belum dikuasai. Ya. Dan yang kedua itu mengakalin syariat. Itu ngakalin syariat namanya ya, ngakalin syariat ya, namanya
itu sebenarnya riba yang terselubung. Itu seolah-olah sebenarnya bank ngutangin 330 juta, bayarnya berapa? 500 juta. Jadi Bapak Ibu, ada hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, wala ribahu illa bidoman. Tidak boleh ada keuntungan kecuali disertai dengan resiko kerugian. Ini jangan ingat dalam bisnis. Jadi tidak boleh kita ini ya mendapatkan keuntungan tanpa resiko kerugian. Kalau seperti itu, bank nggak ada resiko sama sekali, ya apa tidak? Dia cuma ngutangi 330 juta, calon pembelinya budal dewe, tuku dewe, yang penting dia nanti 330 juta dicicil jadi 500 juta. Nggak ada resiko. Bahkan nanti kalau ada komplainnya ke bank apa ke dealer? Ke dealer. Nah nggak ada resiko sama sekali. Nah tapi kalau di awal tadi ada resiko, bayangkan bank beli mobil ke dealer, dibawa. Ternyata sampai bank dicolong maling. Ada resiko apa tidak? Resiko. Sampai bank lecet-lecet. Ada resiko apa tidak? Resiko. Sampai bank mobilnya mogok. Ada resiko apa tidak? Resiko. Dia yang laporan yang ke dealer itu banknya, bukan calon pembelinya. Nah ini boleh, kenapa? Karena kaidahnya adalah kalau kita ngambil keuntungan harus ada resiko kerugian. Gak terasa ini. Mohon maaf ya, karena waktunya terbatas. Sebenarnya pembelajaran seperti ini tuh harusnya lewat seminar gitu ya. Tapi kan kaidahnya la yudrokulu la yudrokulu. Siapa yang kalau gak dapat semuanya maka jangan tinggalkan semuanya. Intine nek gak iso dirasakno kabeh diincipi ae didik-didik gitu ya bahasanya gitu ya. Ya, jadi ini karena penting gitu ya. Karena nggak bisa dipelajari semua secara detail. Yang penting antum memahami segelumit dan bisa antum terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang paling penting gitu kan. Supaya harta kita berkah ya, sama anak dan istri kita keluarga berkah ya, bahagia dunia dan akhirat. Itu sebabnya adalah karena kita memiliki harta yang terhindar dari yang haram, yang menyelisih syariat. Jadi seperti itu ya, sedikit tentang hukum menjual barang yang belum dimiliki. Hukum asalnya haram, baik yang belum dibeli maupun dikuasai, tapi ada pengecualian. Pengecualiannya 3, jual beli salam, jual dengan akad wakalah bil hujroh, dan dengan jual beli istisna. Ya, penafsiran yang kedua adalah menjual barang yang sudah dibeli tapi belum dikuasai, dan ini juga diharamkan, ya diharamkan. Tapi menguasai barang itu tergantung barangnya. Paham maksudnya ya? Jadi kalau mobil ya harus datang. Kalau rumah minimal dia sudah megang sertifikatnya dan punya hak di notaris untuk menjual rumah itu misal. Paham maksudnya? Ya kan, sudah transaksi gitu ya dan lain sebagainya. Kalau handphone misal baju yang nggak harus dibawa pulang ke rumah. Misal ini handphone sudah transaksi jual beli, kita ambil handphonenya kita angkat gini. Kemudian ada orang datang pengen handphone kita, boleh nggak kita jual? Boleh, karena menguasai itu tergantung barangnya. Kalau kecil yang menguasai ya dipegang, ini termasuk menguasai. Tapi kalau besar dan sebagainya ya tergantung sifat dan spesifikasi barangnya. Aku lu qouli hada, mohon maaf apabila ada salah kata, sikap dan sebagainya. Saya mohon maaf sebenarnya itu kekurangan khilafan saya, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Silakan Mas. Dia tidak pernah pegang barangnya. Dia mau ekspor untuk ke Cina. Dari Cina dia minta barang kakak mereka. Dia dapat supaya ini nelayan. Karena dia tidak punya tempat penampungan, dia beli dari nelayan, kemudian minta nelayan itu kirim ke jasa pengiriman di Jakarta. Otomatis kan sesampainya di Jakarta ini kan penerimanya jasa pengiriman itu tahunya mereka kita. Iya, pembelinya di Cina. Ya, pembelinya di Cina, barangnya misal di Surabaya, misal. Ya. Jadi selama barangnya ini sudah keluar dari Surabaya, ya kan?
ya kita boleh melakukan transaksi jual beli itu. Jadi kalau jenengan barangnya masih di Surabaya menjual ke Cina, boleh enggak? Ya tergantung. Kalau jenengan pakai akad salam boleh. Paham pakai akad salam? Duitnya kontan di depan, aman. Ya, jadi kalau yang di Cina sudah kita kasih contoh, kemudian dia transfernya tunai, kontan di depan, nggak pakai DP-DP-an. Ini walaupun barangnya masih di peternak, walaupun barangnya masih percil ya misalnya, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena pakai akad jual beli salam tadi, uangnya tunai di depan. Yang jadi masalah jika pembeli di Cina DP, itu yang jadi masalah memang. Ya. Jadi kalau cash aman. Kalau cash aman, walaupun ini belum siap panen jenengan jual loh, nggak apa-apa. Ya, tapi kan nanti dikirimnya bulan depan dan sebagainya, ya kan? Tapi jika ini tidak cash, nah itu yang harus hati-hati, ya. Tidak cash itu harus hati-hati. Pertama, ini barang produksi apa tidak? Jika barang produksi aman. Jika jenengan jualnya itu barang jadi, ya barang jadi kan ikan itu setahu saya barang jadi, bukan barang produksi. Apa? Ada order. Ya, ikan laut. Berarti belum ada ikannya. Jenengan sudah jual. Oh. Iya. Nah, kalau ada pesanan baru ditangkap, itu namanya janji beli itu boleh. Ya, tapi harus resikonya apa? Resikonya di awal kita sama-sama paham dia boleh membatalkan pesanan itu sewaktu-waktu. Itu namanya janji beli. Paham maksudnya ya? Jadi ya solusi yang jenengan lakukan itu adalah janji beli. Ya, aku janji beli ke jenengan ikan spesifikasi ini 1 ton. Misalnya kan? Kan janji beli. Berarti janji beli itu dalam artian ya kalau dia sewaktu-waktu membatalkan berarti juga diperbolehkan. Dan tidak boleh ada DP, nggak boleh. Kalau janji beli. Karena kalau ada DP itu menunjukkan ada akad jual beli. Paham maksudnya ya? Kalau kita DP itu namanya jual beli terhutang. Kalau janji beli itu nggak ada. Aku pesen pasir 2 truk. Kan pesen. Nanti kalau pasirnya sudah ada, boleh nggak aku batalkan? Boleh, itu janji beli. Ya, tidak mengikat sama sekali. Ya, jadi yang bisa jenengan lakukan adalah pakai akad salam itu aman, yakni ditunai di depan atau pakai akad janji beli. Janji beli itu berarti tidak ada DP, tidak ada keharusan untuk membeli nanti kalau seandainya ikan itu ada. Tapi solusi yang paling aman adalah jenengan melakukan transaksi jual beli ketika di Jakarta, itu aman. Paham maksudnya? Kan jenengan cuma janji beli dulu sama importer Cina. Jenengan kan eksporter kan, dia kan importer. Jenengan janji. Nanti transaksinya ketika di Jakarta, ketika sudah jenengan kuasai, paham maksudnya? Nah, itu aman. Ya, walaupun belum sampai ke Cina, barangnya sudah keluar dari tempat penjualnya tadi. Oh, itu aman, itu jual beli salam, justru malah itu halal. Itu paling halal malah. Iya nggak apa-apa. Itu jual beli salam itu justru yang paling aman seperti itu halal itu. Ya, tapi kalau kan nggak semua orang mau bayar kita cash. Ya, jadi kalau ada orang nggak mau bayar cash, hendaknya transaksi itu dilakukan setelah keluar dari area pembeli. Nah, jadi jenengan akad saja sama pembeli tadi. Itu tadi hak khiyar. Kalau nggak pengen resiko, ya hak khiyar. Hak khiyarnya apa? Seminggu.
atau 5 hari misal, atau 3 hari misal. Aku beli ikanmu 3 hari, nanti kalau nggak jadi balikan uangku. Kalau 3 hari nggak jadi, saya masih boleh balikan duit. Ada nggak yang mau seperti itu ya? Kalau ada mau, ya alhamdulillah, nggak rugi kan jenengan. Nah, kalau sudah keluar jenengan melakukan akad sama importer Cina itu tadi, itu aman juga. Ya, jadi syaratnya seperti itu. Kalau tidak tunai di awal, ya, kalau tidak tunai di awal maka akadnya setelah keluar dari penjual atau supplier. Atau jenengan amannya lagi, jenengan cuma bayar jasa. Paham maksudnya? Jadi jenengan bayar jasa orang untuk nyari ikan, bukan beli ke orang itu. Kan solusi itu banyak. Saya itu menjelaskan jenengan banyak solusi. Ya, misal carikan aku ini ikan 1 ton, nanti kamu tak bayar 50 juta misal. Boleh nggak? Jadi dia tidak jualan ikan. Dia itu adalah jualan jasa nyarikan ikan. Itu solusi yang lainnya. Jadi banyak solusi. Ya, memang harus fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau nggak tahu ya tanya aja. Ada banyak solusi tadi. Apa itu LC? Saya nggak paham. Pembeli setor uang ke bank. Oh ya, itu menggunakan pihak ketiga. Itu kayak Shopee sama Tokopedia, paham maksudnya? Itu pengaman itu. Ketika kita transfer, apakah langsung ditransfer sama penjual? Apakah langsung ditransfer sama penjual? Tidak. Nah, itu kalau akadnya memang perlu diteliti lebih detail, tapi hukum asalnya boleh. Ya, hukum asalnya boleh, tapi harus kalau akadnya sama persis kayak yang di Shopee itu, sama Tokopedia itu boleh. Pihak ketiga itu ya. Tapi kalau persis ya, kalau ada beberapa nanti yang menyimpang sedikit ya, kadang-kadang kan jual beli itu sifatnya kasuistik. Paham ya kasuistik ya? Setiap kasus itu beda hukumnya gitu. Tapi secara general itu boleh kalau pakai akad seperti Shopee dan Tokopedia. Jadi uangnya diamankan oleh mereka. Nah, itu boleh. Tapi nanti tentu saja kasuistik. Siapa tahu nanti ada pelanggaran-pelanggaran di sisi yang lainnya. Paham maksudnya ya? Nah, sambung ya. Nanti kalau ada pertanyaan setelah kajian mawon ya. Qulu qouli hadza, alhamdulillah salatu wassalamu rasulillah. Semoga yang hadir di sini balas oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan untuk melunasi hutangnya apabila memiliki hutang, diangkat masalah musibah penyakit yang menimpa dirinya pun keluarganya, diberikan taufik, dimudahkan dalam ketaatan, diberikan hidayah terus berada di atas kebenaran, dan diberikan husnul khotimah, dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.